Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala thumma amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita kembali melanjutkan pengantar ilmu tasawuf, madkhal ila tasawuf al-islami li Maulana Sidi Dr. Nuruddin Al-Jumah Hafizahullah Ta'ala. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina Maulana Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia dan juru bicara Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di bab as-sani, mustalahat tasawuf. Nomor 17-18. Silakan Pak Dal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darin amin. As-sirru wa sirru as-sirr. Fas-sirru yahtamilu annaha al-latifatu ar-rabbaniyya al-muwadda'ata fil qalb. Al-muwadda'atu fil qalb. Al-latifatu ar-rabbaniyya al-muwadda'atu fil qalb. Kal arwah wa huwa batinur ruh, fa in tanazzala darajatan kana ruhan, wa in tanazzala ukhra summiya qalban, wa usuluhum taqtadi annahu mahallul musyahada kama anna al-arwah mahallul mahabbah wal qalbu mahallul ma'arif. Wa qalu as-sirru malikun alayhi ishraf, wa sirru as-sirr ma la ittila'a li ghairi al-haqqi alayhi. Di sini istilah nomor 17-18 as-sir wa sirru sir. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, jadi ada yang disebut dengan latifatul khamsah. Latifatul khamsah ini yang pertama adalah hati, kemudian dia ruh, kemudian sir, kemudian khafi atau sirus sir, kemudian akhfa. Ini disebut dengan al-lataif al-khamsah. Lataif khamsah ini dia berdampingan dengan nafsu, dengan 7 tingkatan nafs. Jadi ada nafs al-ammarah bisu. Setelah nafsu al-ammarah bisu, di situ akan masuk qalb, hati. Kemudian masuk nafsu al-lawwamah, nanti dia akan masuk ruh. Di samping itu ada ruh. Setelah naik ke nafsu mulhamah, di situ akan masuk yang namanya sir. Masuk ke nafsu mutmainnah, di situ sirus sir atau khafi. Kemudian nafsu radiyah mardiyah, radiyah mardiyah, kambil di setelahnya itu ada yang namanya akhfa. Jadi sir ini dia bilang asir yahtamilu annaha latifatu ar-rabbaniyah al-muda fil qalb, yang ada di dalam hati. Jadi ibaratnya gelas itu hati. Di dalam gelas ada gelas, itulah sir. Itulah sir. Di dalam gelas ada gelas kecil namanya sirus sir. Di dalamnya lagi ada lebih kecil namanya khafi, dan yang paling halus di dalam itu akhfa. Jadi dikatakan sir karena jarang orang sampai ke sana. Dia sifatnya rahasia. Secara umum kita hanya mengenal hati saja, hati, kemudian ada ruh.
Tetapi kalau manusia mampu melewati hati, dia akan masuk ke ruh. Setelah ruh akan masuk ke sir. Makanya dikatakan sir ini batinur ruh. Batinur ruh. Jadi ruh sir ini itu mahalul musyahadah. Sir ini mahalul musyahadah. Kalau Anda tidur, Anda bermimpi, itu roh Anda akan keluar. Roh Anda akan keluar, yang menyaksikan itu adalah sir. Dia melihat diri Anda ada di Amerika, ada di mana-mana, dan Anda dalam 1 menit ada di penjuru dunia. Itu kemampuan ruh. Jadi ruh ini seperti matahari. Matahari ini punya sinar, dan sinar masuk ke sana, bisa jadi miliaran sinar matahari. Jadi demikian juga ruh. Oleh karena itu abdal, kita punya istilah yang namanya abdal. Yaitu abdal ini adalah tingkatan wali yang namanya abdal. Itu selevel dengan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Dia bisa jadi 9 selagi masih hidup di dunia. Makanya ada orang, dia di sini, dia juga ada di sana. Bisa jadi 9 dalam waktu yang sama. Ini tentu tidak bertentangan dengan kanun mantik. Kanun mantik mengatakan tidak boleh syai'un wa'id fi makanaini. Itu tidak boleh. Karena ini berbicara masalah his. Mantik berbicara masalah his. Masalah al-khasul khamsah. Tapi berbicara masalah latifah atau ruh atau kalbi itu berbicara masalah hati, alamul gaib. Jadi mantik berbicara masalah alamul syahada, alamul dunia. Hati, ruh dan anggota-anggotanya berbicara masalah alamul gaib. Itu alamul gaib. Makanya orang kalau sudah meninggal, para wali-wali, umpamanya guru kita Maulana Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal. Sekarang ini santri dari generasi pertama sampai sekarang yang ada sekarang ini ada sekitar nisfu miliun. Nisfu miliun pada hari Kamis jam 12 sama-sama berdoa bertawassul kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada saat menit yang sama Kiai Haji Ahmad Dahlan mendatangi semuanya. 1 miliar orang ini. Itu saat dan detik yang sama. Kenapa? Karena roh di waktu hidup di dunia, kalau hati jasad ini bersih, dia bisa jadi 9 dan bisa kemana-mana. Biar roh ini mampu melihat di balik tabir kalau jasadnya bersih. Nah, kalau di akhirat itu otomatis roh ini sudah bebas, tidak terikat lagi dengan jasmani yang kotor. Makanya dia lebih bebas kemana-mana. Jadi siri ini merupakan batinul ruh. Dia mahalul musyahadah. Jadi dia bisa melihat alamul gaib, alamul arwah dan sebagainya. Kalau hati itu mahal ma'rifah. Jadi semua ilmu masuk ke dalam hati. Oleh karena itu ketika wahyu turun, itu turun ke hati Nabi. Itu turun ke hati, karena hati ini tempatnya semua ilmu pengetahuan ada di hati. Kalau ruh ini tempat ketenangan, mahabbah, itu tempatnya di ruh, yang ada di sebelah kanan. Itu tingkatan atau derajat lataiful khamsah. Jadi kita punya hati, qalb. Hati ini masih bisa bersih, masih bisa kotor. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Hati kalau bersih, itu juga dipuji. Ala inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh ini ada segumpal daging. Iza salaha salahul jasadu kullu. Kalau ini yang baik, maka semua anggota tubuh baik. Wa iza fasada
fasadal jasadu kullu. Kalau ini rusak maka semua anggota tubuh rusak. Ala wahyal qalb, yaitu hati. Jadi hati ini kalau baik semuanya baik karena dia mahalun niyah. Di situ dimiliki oleh semua orang. Adapun masalah sir itu orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Itu sir. Jadi asirru balikun alaihi isyraf. Wa sirru sir, sirru sir ini batinur ruh. Malat tila'a li ghairil haqqi alaihi. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Biar nabi hatta malakul mukarrabin wal nabiul mursal, tidak ada yang mampu mengetahui sirru sir, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mampu mengetahui. Hanya saja para nabi-nabi dapat informasi. Jadi pada dasarnya sirru sir tidak ada yang mampu mengetahui. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau para nabi itu mendapat wahyu. Jadi kalau diwahyukan dia bisa mengetahui. Tapi pada dasarnya tidak ada yang bisa mengetahui. Sama juga manusia. Jadi yang gaib itu sebenarnya kita tidak mengetahui. Khususnya berbicara masalah ada gaib, ada gaibul gaib yang disebut dengan gaibul mutlak. Gaibul mutlak ini tidak ada yang mengetahui, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu Allah, zat Allah dan sebagainya. Al-gaib itu ada gaib nisbi. Yang ada di kantong Anda saya tidak tahu, Anda tahu. Bagi saya itu gaib, karena saya tidak tahu, bagi Anda tidak gaib. Ini namanya gaib nisbi. Kita yang ada di Mesir, itu tidak gaib apa yang terjadi di sini, tapi yang ada di Indonesia itu gaib bagi mereka. Dia tidak tahu peristiwa yang terjadi hari ini. Itu namanya gaib nisbi. Silakan. Al-malakut alamul ghaib al-mukhtass bil arwahi wan nufusil mujarradah. Jadi al-malakut ini kita punya dua alam. Ada alamul mulk, yaitu alam syahada yang kita tempati, kita saksikan sekarang ini. Namanya alam mulk, alam nyata. Ada alam malakut, yaitu alamul gaib. Alamul gaib ini apa yang ada di langit, yang apa yang ada di bawah tanah, itu hanya bisa dipantau oleh hati, ruh, sir dan sebagainya. Tetapi kalau alamul mulk ini diketahui oleh 5 panca indera: mata, tangan, telinga, lidah, itu penciuman, itu diketahui oleh 5 panca indera. Tetapi alam malakut hanya diketahui oleh hati, ruh dan pembagiannya. Wan nufus al-mujarrada, jadi nafsu al-mujarrada. Mujarradatun mina syahwat. Jadi kita punya nafsu ada 7 tingkatan. Jadi inna nafsala ammaratun bisu, itu nafsul ammara. Orang kalau sering marah, sering semua jenis keburukan dia lakukan, berarti nafsunya nafsul ammara bisu. Kalau dia jaga dan pelihara, kada afla man zakau, kada khaba man dasaha, dia meningkat menjadi nafsu lawama. Nafsul lawama ini dia tidak membunuh, dia tidak berdusta. Jadi semua sifat-sifat jelek ditinggalkan, tapi masih ada tersisa. Seperti suka syuhra, mau terkenal, mau dipuji, masih ada sifat-sifat seperti itu. Sehingga ketika dia melanggar,
dia menyalahkan diri, astagfirullah, kenapa saya begini? Lama yalumu anfusahum. Dia kembali menyesali. Oleh karena itu disebut dengan nafsul lawwamah. Kemudian kalau ini dipelihara, dia akan naik menjadi nafsu mulhamah. Ya, ini mendapat ilham. Kada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ini yang baik, ini yang buruk. Tetapi sampai nafsu mulhamah ini juga belum bisa merdeka. Kenapa dia tahu ini baik, ini buruk, tapi masih dikerjakan yang buruk? Kenapa? Kebiasaan. Belum bisa nak kuasai, belum bisa dia kontrol dirinya. Kita semua seperti itu. Ini baik, ini tidak baik. Kita tahu, tetapi tetap saja kita kerjakan yang buruk. Berarti Anda dalam posisi nafsu mulhamah. Fa'alhamah fujura wa taqwaha. Kalau dia mampu meninggalkan ini baik, ada ilham, ini baik, ini buruk, dan dia mampu meninggalkan yang buruk dan kerjakan yang baik, dia naik menjadi nafsul mutmainnah. Jadi jiwanya sudah tenang. Kenapa? Dia sudah mengalahkan nafsunya dan meninggalkan yang buruk, mengerjakan yang baik, dia sudah tenang. Di sini namanya nafsul mujarradah. Di sini nafsu seperti ini dia sudah mampu menjelajahi dunia gaib. Itu seperti dengan ruh, sir dan sebagainya. Karena nafsu ini berbahaya, tetapi kalau dipelihara itu melebihi kemampuan ruh. Itu melebihi kemampuan ruh. Jadi nafsu ini sangat berbahaya. Semua yang buruk kita lakukan itu karena nafsu. Semua syaitan, jin, iblis masuk karena lewat nafsu. Ketika kita mengikuti hawa nafsu. Tetapi kita mampu mengalahkan nafsu, tidak mengikutinya, tidak ada yang mampu masuk. Itu semua bisik-bisikan syaitan, iblis, tidak ada yang bisa lolos. Itu jadi kuncinya ada sama nafsu. Kalau nafsu ini Anda mampu sampai ke level mutmainnah, Anda akan menjelajahi dunia. Itu lebih hebat daripada ruh. Itu. Sehingga roh dengan nafsu selalu sejajar. Naik ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau roh nafsu ini dia melewati roh naik ke atas. Itu. Dia akan mengetahui apa yang terjadi di bawah. Itu nafsu. Setelah sampai ke atas, dia melihat semua apa yang terjadi di bawah. Seperti kalau Anda naik di atas imara, jadi roh ini hanya di pertengahan imara. Nafsu mampu sampai ke puncak di atas, terus melihat apa yang terjadi di bawah. Oleh karena itu ada orang dia tahu banyak hal karena nafsunya yang bersih dan bisa menjelajahi alam gaib. Fadal. عالم المثال وهو عالم غير هذا العالم الذي أنت فيه، وهو أول مقامات المقربين، وفيه يرى السالك الأمور التي لا تدرك بالحواس الخمس، وهو حالة متوسطة بين النوم واليقظة. Jadi alamul misal, di sana ada banyak sekali alam. Jadi secara umum alam ada dua, ada alam mulk, ada alam malakut, ada alam nyata, ada alam gaib. Alam malakut yang bisa diketahui dengan 5 panca indera, itu alam mulk. Alam malakut itu banyak jenisnya, sehingga Syekh Abu Wahab Asy-Sya'rani dalam satu malam dia diperlihatkan 124.000 alam dalam satu malam. 124.000 alam. Kita punya ada alam arwah. Sebelum Anda dilahirkan semuanya roh di sana, berbentuk ruh.
Kemudian ada alam arham, ada alam dunia. Setelah meninggal ada alam barzakh, ada alam lahut, alam jabarut, alamul misal, ada seterusnya. Jadi banyak alam. Di antara alam ini, di alam barzakh, alam akhirat belum ada yang sampai ke alam akhirat. Alam dunia, sela-sela dunia dengan akhirat ada namanya alam barzakh. Bainahuma barzakhun, jadi layar bagian. Jadi dia di alam barzakh. Semua yang sudah meninggal ada di alam barzakh sekarang ini. Yang selamat menikmati, yang tidak selamat juga akan tersiksa. Di sana banyak aturan. Ada aturan sama dengan aturan yang ada di dunia ini. Ada kementerian, ada bupati dan sebagainya. Yang kita sebut dengan diwan. Sitina Zaidatina Zainab, dia Raisatul Diwan. Jadi Raisatul Diwan, semua wali-wali yang melihat alam barzakh, itu dia melihat Sitina Sayyidah Zainab sebagai Raisatul Diwan di sana. Itu karena tikrar berapa orang yang menyaksikan. Sehingga jika Anda butuh sesuatu menghadap ke presiden, tidak mungkin Anda datang ke presiden, presiden saya mencintai kamu. Tidak mungkin tujuan Anda datang ke sana. Presiden, Assalamualaikum, saya mencintai kamu. Itu tidak mungkin. Tapi ketika Anda datang presiden, Pak Presiden maaf, saya kuliah usuluddin tingkat 3. Saya butuh minha untuk kelanjutan studi saya. Atau saya ingin lanjut di luar negeri, saya ingin butuh beasiswa. Atau saya pegawai, saya punya banyak keluarga, mungkin bisa naik jabatan dan sebagainya. Jadi Anda menghadap ke presiden tentu meminta sesuatu yang Anda butuhkan. Bukan Anda datang, saya tetangga dengan Pak JK, atau saya mencintaimu, atau dan sebagainya. Juga demikian, mereka yang datang bertawasul dengan Sitina Sayyidati Zainab. Jadi alamul misal ini, jadi alamul misal yaitu alam Anda tersadar dengan tidur. Anda tidak tidur, tidak juga dalam keadaan sadar. Itu baina wa baina. Tetapi Anda tahu bahwa Anda sekarang tidak tidur, dan Anda tahu sedang duduk dan berada di mana, dan hari Kamis jam sekian. Berarti jika Anda melihat sesuatu, itu namanya alamul misal. Secara umum ketika orang duduk bersikir, dia duduk itu antara tidur dengan sadar. Itu dengan mata hatinya dia melihat Allah, apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Tetapi dia tahu kalau dia sedang duduk hari Kamis jam sekian dan wirid. Dia tahu, dia menyadarinya. Tetapi antara tidur dengan sadar. Kalau tertidur berarti bukan itu alamul misal. Juga kalau sadar berarti dia bukan alamul misal. Itu yang dialami oleh makamul awal para al-muqarrabin. Al-muqarrabin, kita punya abrar. Innal abrara fi na'im wa innal fujara lafi jahim. Beliau abrar ini adalah mereka yang selalu berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan jelek. Bahwa nafsu sombong itu tidak bagus. Akhirnya berusaha meninggalkan sifat sombong. Menipu tidak bagus, dia meninggalkan menipu dan sebagainya. Tetapi dia meninggalkan satu, tumbuh 1000. Itu abrar. Sehingga dia tidak mampu melepaskan diri dari sifat-sifat manusia. Kita semua begitu. Coba Anda ingin Anda hari ini minum khamar,
dan kedapatan dan dihukum, dan Anda mengatakan saya tidak akan minum khamr lagi, dan Anda berhenti dan Anda berhasil, tetapi sifat-sifat yang lain akan muncul. Jadi buang satu tumbuh 1000, itu abrar. Mukarrabin tidak. Mukarrabin ini dia melihat bahwasanya nafsu manusia ini seperti pohon yang besar, itu banyak tangkainya. Semua tangkai-tangkainya itu penuh dengan racun dan seperti ular berbisa. Al-abrar melihat bahwa tangkai ini berbahaya, dia tebang tangkainya. Ditebang muncul lagi, ditebang muncul lagi. Pohon kok begitu, kalau ditebang tangkainya akan muncul lagi, tidak ada henti-hentinya. Itu abrar. Dia selalu berusaha meninggalkan sifat sombong, takabur, dengki, iri hati, tapi dia berhasil sifat yang lain muncul. Pekerjaannya tidak bisa selesai. Al-mukarrabin tidak. Pohon ini yang besar ini yang punya ribuan tangkai yang berbahaya beracun, harus dituntaskan dengan cara apa? Jangan dikasih air, jangan diberi air, biar dia mati. Gitu. Jadi dia tidak beri air, sehingga pohon ini akan jadi layu, lama-lama akan mati sendiri. Itu al-mukarrabin. Jadi dia melihat bahwa nafsu ini punya banyak tangkai, banyak sifat, dengki, iri hati, cemburu, dan sebagainya, tidak ada ujung pangkalnya keburukan. Bagaimana cara mengantisipasi? Kurangi makan, kurangi minum. Itu maka dia akan loyo seperti pohon, kalau tidak dikasih minum, tidak dikasih air, mati sendiri. Itu selama Anda tidak tebang pohon ini dari akarnya ke bawah, tidak akan mati-mati, tidak berhenti. Biar Anda tebang tangkainya, muncul, tebang, muncul lagi, tebang, muncul lagi. Begitu juga nafsu yang dilakukan oleh al-abrar. Tetapi mukarrabin tidak. Nafsu ini jangan dituruti. Caranya kurangi makan, kurangi minum, dia akan loyo. Oleh karena itu awalul maqamul mukarrabin alamul barzakh. Jadi mukarrabin ini mereka yang di atasnya al-abrar. Jadi abrar ini adalah zikir yang paling tinggi bagi dia, la ilaha illallah. Itu abrar. Tetapi al-mukarrabin itu mengawal dengan Allah, lafaz Allah, karena melihat abrar ini lapangan kerjanya adalah nafsul ammarah bisu. Itu lapangan kerjanya dia. Al-mukarrabin tidak. Dia naik ke nafsul lawama. Lawama yang zikirnya Allah, Allah, Allah. Di situ dia memulai perjalanannya. Sehingga derajat pertama makam al-mukarrabin ini itu alam barzakh. Ketika dia bersikin Allah, 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 yang tadinya dia melihat, tiba-tiba matanya itu terbalik, hatinya melihat. Itu antara sadar dengan tidak sadar. Dia melihat di depannya berbagai macam yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Itulah alamul barzakh yang merupakan makam pertama bagi al-mukarrabin, yaitu di atasnya al-abrar. Fadhil. وهو حالة متوسطة بين النوم واليقظة تعرض للسالك وهو جالس غالبا ويرى فيها ما يرى بشرط أن يعلم المكان الذي هو فيه والوقت الذي هو فيه ويعلم أنه بين النوم واليقظة فإن لم يكن كذلك فهو منام لا يعتد به. Seperti yang kita jelaskan, jadi alam barzakh ini, alam misal ini itu antara sadar dengan tidak sadar. Itu dia tahu dia sedang duduk, hari ini hari Kamis, dia menyadari karena masih langkah awal, masih pemula, masih tingkat 1 di kuliah Suruddin. Itu
belum sampai ke makam yang tinggi. Fadhil. Ar-rutbatul ahadiyah al-martabatul mustahlaka fi jami'i sifati wal asma' wa summiya jam'ul jam'. Jadi martabah al-ahadiyah ini kita punya, jadi Allahu zat. Allahu adalah zat seperti anda ini, zat. Anda punya nama, namanya Muhammad, itu asma. Anda punya sifat, suka bercanda, terus peramah, dan itu sifat. Jadi Allah zat, terus Allah punya asmaullah husna 99 yang riwayat Tirmizi. Kemudian ada sifat, Allah punya sifat juga Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tajalla kepada alam ini, itu tajalla kepada alam ini kalau melalui sifat-sifatnya, itu namanya wahidiyah. Itu namanya wahidiyah. Karena alam ini terjadi dengan tajalli asmaullahil husna. Ada matahari, ada alam, itu tajalli sifatul qudrah, sifatul rahman, ar-rahim, ar-razzaq, al-qadir. Itu semua tajalli asmaullahil husna kepada alam ini, sehingga alam ini ada. Tajalli ini namanya tajalli wahidiyah, yakni Allah punya banyak nama-nama. Wahid ni selasa arba khamsa ila akhir. Jadi wahid sini namanya tajalli wahidiyah, namanya al-wahidiyah, nisbah kepada asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala kalau tajalli itu tidak disertai dengan asmaul husna dan sifat-sifatnya, tidak ada sifat dan tidak ada nama, berarti zat saja. Selama dia zat berarti satu saja. Satu saja, itu namanya ahadiyah. Oleh karena itu ahad tidak berbilang. Tidak pernah anda mengatakan ahad, isnin, selasa. Ya, anda katakan wahid, isnin, selasa, arba'ah. Tapi ahad tidak ada isninnya. Karena ahad itu tunggal. Itu menunjuk kepada zat. Jadi martabatul ahadiyah adalah martabah yang tidak disertai dengan sifat dan asma. Itu namanya martabah al-ahadiyah yang kita sebut dengan jam'ul jam'. Jadi rutbatul ahadiyah al-mustahlaka fi jami' sifati wal asma' yusamma jam'ul jam'. Fadal. Al-fana ay yafna as-saliku 'anil huzuz fala yakunu lahu fi shay'in hazzun bal yafna 'anil asya'i kulliha syughlan billahi ta'ala. Jadi al-fana, kita punya istilah al-fana. Al-fana fana artinya binasa, artinya hilang, hancur dan sebagainya, fana. Jadi fana ini artinya semua sifat-sifat hamba yang dimiliki oleh manusia seperti sombong, iri hati, dan semua sifat-sifat manusia itu fana, yakni dibuang, hilang. Dia tidak memiliki lagi sifat-sifat manusia, tetapi yang dimiliki adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tajalli asma'illahi husna. Itu fana. Itu namanya fana wasma. Tetapi kalau dia berzikir terus dia lupa dirinya sendiri, dia lupa sifat-sifatnya, dan dia sendiri melupa dirinya, dia tidak ingat dirinya, berarti itu fana amma siwallah. Dia lupa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi apa itu khusyuk?
jika anda mampu melupakan semua selain Allah. Berarti anda sudah khusyuk. Itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, artinya lupakan selain Allah. Berarti anda sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya halatul fana, anda sendiri tidak mengingat diri anda. Mungkin terkadang kita salat, tiba-tiba datang 1 menit, kondisi seperti itu anda tidak mengingat apa-apa. Setelah itu tidak datang lagi. Karena anda belum memasuki makam, itu namanya hal. Datang pergi. Jadi Allah memperlihatkan kepada kita bahwasanya itulah kondisi khusyuk, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala jika anda sudah mampu melupakan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau fana itu berarti lupa selain Allah, itu istilah fana, selesai masalah. Wal baqa huwa ayyafna bima lahu wa yabqa bima lillahi ta'ala. Jadi setelah masuki fana, dia akan masuk ke alam baqa. Jadi lupa dirinya, lupa Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, bagaimana caranya dia akan masuki maqamul baqa? Ya baqa ma Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-fana di sini bukan zatnya yang fana, bukan zatnya manusia yang fana, tetapi sifat-sifatnya yang fana. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, bahwasanya zat manusia yang fana, yang hilang, akan melebur ke dalam diri Tuhan, akan terjadi yang namanya hulul. Itu tidak ada yang terjadi dalam Islam seperti itu. Itu ajaran Buddha. Ajaran India seperti itu, al-hulul, wal taraksu, wat tafasu, dan sebagainya. Tetapi kalau dalam Islam tidak. Yang fana ini adalah sifat manusia yang hilang. Semua sifat-sifat yang jelek kemudian diganti dengan sifat-sifat Allah, itu terjadi asma. Umpamanya anda manusia selalu mengatakan saya hebat, saya kuat. Itu sifat manusia. Ketika anda mampu membuang sifat ini, Allah mengatakan ini hamba saya. Allah menggantinya dengan sifat-sifatnya. Allah kudra, Allah punya sifat kudra. Allah qadirun. Dia berikan sifat kudra kepada orang ini sehingga orang ini mampu. Makanya kita melihat ada orang punya kemampuannya luar biasa. Karena itu tajalli asmaullah husna yang ada pada orang tersebut. Dengan sifat kudra ini, dia mampu duduk dari pagi sampai sore. Sifatul kudra. Dia tidak suka mendengar hal-hal yang tidak bagus, dia buang itu lillahi ta'ala. Allah ganti dengan sifatus sama. Allah sami'un basir. Dia sifatus sama Allah diberikan kepadanya sehingga dia mendengar dengan pendengaran Allah. Semua tasbih yang ada di dunia ini dia bisa dengarkan. Itu seperti Sayyidina Daud alaihissalam yang dialami dia wafat al-Qadi, yang meninggal 1964. Kalau dia berjalan, semua tasbih hewan, rumput, batu dia dengar semuanya. Kenapa? Itu tajalli sifatus sama Allah kepada dia. Dengan demikian anda akan memasuki pintu baqa. Al-baqa ma Allah. Jadi al-fana amma siwallah, al-baqa ma Allah. Anda bersama dengan Allah. Dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah. Setelah anda membuang sifat-sifat anda. Oleh karena itu muncullah istilah at-takhalli summa tahalli ya'ti tajalli. Itu makna kalimat ini. Jadi kunci tasawuf adalah itu segitiga emas ini. Takhalli anir rasail, buang semua yang buruk. Wa tahalli bil fadail, kerjakan yang baik. Itu ya'ti tajalli, itu akan datang hasil natijah. Itu hati bisa melihat dan sebagainya. Fadal. Al-jam' syuhudul asya'i billahi wat tabarru'u anil hawli wal quwwah. Jadi kita punya istilah al-jam', melihat sesuatu billahi,
Jadi melihat segala sesuatu dengan billah, bukan diri anda. Dengan apa billah? Setelah anda tadi membuang sifat-sifat yang tidak baik, at-takhalli, kemudian anda melakukan at-tahalli bil fadail, mengerjakan yang baik, Allah akan mengganti sifat-sifat anda. Masa ini mengatakan saya, oh ya Rabb, saya ini miskin. Karena kita ini miskin, Allah memberikan sifat gina kepada orang ini. Makanya ada orang kaya. Gitu. Demikian pula sifatul karim, karam. Kita ini sebenarnya hina, miskin, itu sifat manusia. Setelah mengaku demikian, Allah akan mengirim tajalli sifat al-karam, al-karim kepada orang ini. Makanya ada orang kaya tetapi dermawan, karena tajalli sifatul gina dan sifatul karam, sifatul rizq kepada orang ini. Demikian seterusnya. Jadi jamu ini menyaksikan sesuatu billah, bukan dengan anda. Setelah kita membuat sifat-sifat yang tidak baik, Allah menggantikannya dengan sifat-sifat Allah. Kita melihat dengan pendengaran Allah. Itu. Dia mendengarkan semua tasbih dengan apa? Dengan pendengaran Allah. Makanya dalam hadis qudsi, khairu maftaratuhu ala abdi wa khairu ma taqarraba ilayya abdu maftaratuhu alaihi. Sebaik-baik yang hambaku dia pakai mendekatkan diri kepada aku yang wajib. Yang wajib itu amal untuk mendekatkan diri yang paling afdal. Tetapi semua manusia sama dalam masalah faraid. Anda salat duhur, orang miskin juga salat duhur. Itu. Ulama salat duhur, petani juga salat duhur, tidak ada yang membedakan. Yang membedakannya apa? Sunnah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada Aku dengan yang sunnah. Hatta uhibba, sampai saya mencintainya. Iza abahtuhu, kalau saya mencintainya, kuntu sama'ul ladzi yasma'u bihi. Pendengaranku dipakai mendengar. Wa yadi allazi yabtishu bi, tanganku dipakai bekerja. Wa rijli allazi yamshi bi, tanganku dipakai berjalan. Wa iza sa'alani la'utiyanna, kalau dia minta kepada aku saya akan kasih. Itu. Seperti tadi. Teorinya seperti itu, tinggal ke yang tidak baik, kerjakan yang baik, nanti akan datang tajalli sifat-sifat Allah kepada orang ini, sehingga dia mendengar dan melihat semua yang gaib, karena mata Allah dipakai mendengar, bukan matanya dia. Ini kita sebut dengan jam, artinya ru'yatu syai' billah, melihat sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan diri anda. Anda ini tidak ada apa-apanya. Anda lahir dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa dan sebagainya. Jadi kita lulus karena Allah yang membuat kita lulus, bukan karena anda belajar. Belajar tidak mampu membuat anda lulus. Betapa banyak orang belajar tidak lulus. Tapi anda belajar sebagai sebab akibat, Allah menghendaki anda lulus. Yang lainnya belajar sebab akibat, Allah tidak menghendaki lulus, tidak lulus juga. Jadi semua itu terjadi karena billah. Itu melihat segala sesuatu dengan Allah. Itu namanya jam. Diistilahkan dengan jam. Fadhal. Jam'ul jam'. Al-istihlaku bil kulliyah wal fana'u amma siwallahi ta'ala. Wa hiya martabatul ahadiyyah al-mutaqaddimah. Wa yuqalu lahu fana'ul hissi wa baqa'ul ins. Jadi ada jamul jam'. Tadi jamul ini melihat segala sesuatu bila dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamul jam' melihat segala sesuatu kemudian melupakan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi tidak ada nama, tidak ada sifat. Itulah makam ahadiyah. Zat ahadiyah, zat Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan jam'ul jam'.
Jadi al-istihlaku bil kulliyah wal fana amma siwallah. Jadi semua sifat-sifat ditinggalkan, sifat-sifat jelek, tidak ada bergantung kepada hewan, benda, dunia. Kemudian wal fana amma siwallah, itu fana selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua selain Allah dilupakan. Sampai dirinya sendiri dia lupa. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Wa hiya martabatul ahadiyah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Wa yuqalu lahu fana'ul hissi wa baqa'ul uns. Jadi fana hissi kita panca indera yang kelima ini tu fana, itu hilang. Jadi hilang. Jadi ketika Anda salat tahajud jam 3, Anda salat, mungkin dalam 1-2 menit Anda merasakan sesuatu, tidak tahu Anda berada di mana. Anda khusyuk. Itu dalam 1-2 menit. Itu namanya fana. Anda tidak merasakan diri Anda. Itu. Jadi orang dalam ini berbeda-beda. Kalau dia masih hal, Anda tidak bisa bilang saya mau begitu lagi. Tidak. Dia datang dengan sendirinya. Tetapi kalau Anda naik ke suatu makam, berarti dia akan datang terus. Karena makam ini tidak berubah. Itu datang terus. Tapi kalau hal, datang pergi. Anda mau menginginkan, dia tidak akan datang. Karena datang bukan karena kehendak Allah, kehendak Anda. Itu tidak bisa dicapai dengan usaha. Itu hal. Tetapi kalau makam, itu dicapai dengan usaha. Kalau makam. Hal, itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makam itu dengan usaha. Fadhal. Al-farqul awwal huwa an yahtajib as-saliku bil khalqi 'anil haqq wa huwa halu awamis salikin. Jadi kita punya jam, lawannya farq. Jamul jam'. Ada farq. Al-farq ini dia tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada hijab. Dia bergantung kepada surga, takut sama neraka, mengharapkan pahala. Itu semua hijab. Sehingga dia tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk orang awam. Orang awam ini kalau kita salat, kenapa Anda salat? Ya supaya kita masuk surga. Supaya tidak masuk neraka. Itu hijab baginya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dia masuk surga, tetapi di dunia dia tidak mendapatkan makam, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya farqul awal. Yang dialami oleh orang awam. Kemudian ada farqus tsani. Al-farqus tsani huwa syuhuru qiyamil khalqi bil haqq wa ru'yatul wahdati fil kathrah wal kathratu fil wahdah min ghairi hijabin bi ahadihima 'anil akhar. Al-farqus tsani di atasnya orang awam. Kita semuanya orang awam, tidak ada masalah. Di atasnya itu makamul khawas atau mutasawwifah. Mereka melihat segala sesuatu itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di alam ini muta'addid. Ada matahari, ada bintang, ada air, ada manusia, ada hewan. Tidak ada miliaran yang ada di alam ini. Ketika Anda melihat semua benda ini, tidak ada makhluk yang Anda lihat kecuali Anda melihat Allah di situ. Itu namanya kasra fi wahdah. Banyak tapi hakikatnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala wujud yang sebenarnya. Jadi ketika Allah kana Allah wa lam yakun syai', itu di alam azali. Allah ada, tidak ada makhluk, tidak ada ciptaan. Kemudian Allah menghendak untuk menciptakan alam ini, barulah alam ini ada dengan tajalliyah asmaullahil husna. Tajalli sifatul wujud. Itu. Tajalli sifatul wujud.
maka alam ini ada. Jadi alam ini ada karena perpanjangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi apalah artinya alam ini dibanding Allah? Wujudu ka'adamihi. Oleh karena itu wujud hakiki Allah Subhanahu wa taala, selainnya itu bukan hakiki. Apapun yang Anda saksikan di dunia ini, semuanya itu tajalli asmaul husna. Anda jalan-jalan melihat, Masya Allah, ini ada pohon hijau terus bagus, ada buahnya apel, rasanya enak dan sebagainya. Itu semua sifat asmaul husna. Anda makan apel enak, itu sifat itu bentuknya bagus, sifatul jamal. Ada tajalli sifatul jamal, tajalli sifatul razak, tajalli sifatul karam, tajalli sifatul quwa, tajalli sifatul jamal. Itu tajalli asmaul husna semuanya. Sehingga apapun yang Anda lihat, Anda melihat Allah di situ. Bukan Anda tidak melihat tufanya, tapi Anda melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau sudah terbiasa, sebelum Anda melihatnya, Anda sudah terbetik Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami oleh Siddiq Abu Bakar Siddiq, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu." Jadi sebelum melihat sesuatu, dia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Sayyidina Umar, "Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha ba'dahu." Setelah dia melihat, dia analisa, oh ini sifat tajalli asmaul, sifat ini sebagainya, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasra fi wahda fi kasra. Allah itu Allah Subhanahu wa taala satu, tunggal. Itu. Tetapi Allah menciptakan alam ini, Allah memiliki asmaul husna, bukan cuma 99, yang ada hadis Tirmizi 99. Jadi Allah mempunyai banyak nama. Nama-nama inilah yang tajalli kepada alam ini sehingga alam ini muncul. Itu namanya sumbernya wahid tetapi banyak. Itu wahid fi kasra. Jadi wahid tetapi banyak. Itu banyak asmaul husna. Asmaul husna ini itulah yang menyebabkan alam ini ada. Ada tajalli sifatul qudrat, sifatul rahman, rahim, al-qahar, al-jabbar dan sebagainya. Jadi wahid fi kasra. Kasra fi wahid. Banyak tetapi satu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Satu tetapi banyak nama Allah. Nama-nama inilah yang menyebabkan alam ini ada. Oleh karena itu alam ini adalah itu namanya wahidiyah. Wahidiyah karena sifat Allah wahid isni selasa. Itu yang disebut di sini. Jadi al-farqus tsani wa syuhudu qiyamil khalqi bil haqqi. Bil haqqi itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yatul wahda fil kasra. Melihat satu itu Allah fil kasra. Pada semua alam ini. Alam ini banyak. Ru'yatul wahda yaitu Allah Subhanahu wa taala fil kasra. Apa itu kasra? Semua apa yang Anda lihat di alam ini. Wal kasratu wa ru'yatul kasra fil wahda. Melihat yang banyak tetapi kembali satu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi hijab bi ahadima anil akhar. Tanpa ada hijab antara satu sama lain. Karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Fadal. Kemudian at-tajrid. At-tajrid ibaratun an izalatil aghyar anil qalb. Wasirul jars ijmalul khitabil ilahi al-waridu 'alal qalbi bidarbin minal qahr. Dan tajrid ibaratun an izalatil aghyar anil qalb. At-tajrid tajrid menurut bahasa jarrada yujarridu tajridan. Jadi tajrid itu dari fi'il mudha'af. Seperti darraba yudaribu tadriban. Jarrada yujaridu tajridan. Jarrada artinya dia mengosongkan. Gitu. Namun dalam istilah tasawuf berarti mengosongkan semua apa yang ada dalam hati selain Allah. Jadi hati ini baitullah. Tidak ada yang boleh tinggal dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jarrid qalbaka min kulli syai', yang dibuang segala sesuatu selain Allah.
Apa saja yang selain Allah itu tidak boleh sampai dalam hati. Itu namanya at-tajrid. Wa ijmalu khitabi ilahi al-warid al-qalbi bidadbi minal qahr. Jadi khitab ilahi yang ada di dalam hati itu, jadi kalau ada ilham yang datang kepada seseorang, kalau Nabi dengan wahyu, ya ayyuhar rasul, namanya khitab. Itu. Jadi kalau Asmaullahil Husna datang kepada seseorang, itu tempatnya di hati. Itu semua tempatnya di hati. Itu datang sifatul Rahman. Jadi ada orang suka membunuh dan sebagainya. Tapi Allah yang memberi petunjuk hidayah sifat ini Rahmannya. Allah datang kepada orang dalam hati. Semua sifat-sifat yang datang itu diantar atau dibarengi oleh sifatul qahar. Sifatul qahar Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua noda-noda iblis yang menjaga di sana, semua syaitan junud iblis, nafsu itu menyingkir semua. Karena ada sifatul qahar. Al-qahar itu Allah akan menunjukkan tidak ada yang mampu mengalahkan. Kalau sifatul qahar datang, semua menyingkir. Semua noda-noda yang ada dalam hati itu akan hilang, akan menjadi bersih. Itu. Jadi kalau ada tajalli Asmaullahil Husna kepada seseorang, itu hatinya akan jadi bersih. Makanya ada orang nakal senakan-nakan, tapi dalam 1 menit tiba-tiba berubah 90 derajat persen. Kenapa? Tajalli Asmaullahil Husna datang kepada hati orang yang sifatul Rahman, kemudian dibarengi sifatul Qahar, semua noda-noda iblis itu minggir semuanya. Itu qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kemudian ainul yakin wa ainul yakin wa haqqul yakin. Fa ilmul yakin huwa al-ilmu al-hasilu bil musyahadah wa huwa ala mujib istilahin ma kana bi syartil burhan. Jadi kalau ilmu yakin ini itu biasanya ashabul ukul. Jadi kita punya istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ketiga-tiganya ada yakin. Yakin artinya Anda percaya. Itu yang perlu kesimpulan pertama. Jadi ada kata-kata yakin, Anda percaya bahwasanya ini besok hujan. Anda yakin besok hujan karena berdasarkan perkiraan cuaca. Jadi tiga-tiganya ada yakin. Kemudian keyakinan ini punya 3 tingkatan. Kalau keyakinan ini dikelola oleh akal, masih tahap pertama dikelola oleh akal, Anda mengatakan Anda di Indonesia, bahwasanya Pak Quraisyab itu dari Mesir, dia kuliah di Al-Azhar, Kiai Haji Sanusi Baco, Gute Pawal, jadi semuanya itu dari Azhar. Anda punya ilmu yang namanya Azhar, sehingga Anda yakin ada universitas namanya Azhar. Anda tidak pernah lihat, tapi Anda yakin. Itu berdasarkan ilmu Anda. Ini disebut dengan ilmu yakin, masih tahap akal. Itu adalah ilmu yakin. Anda selesai mendaftar ke Mesir, lulus, diterima, sampai di Mesir, di atas pesawat. Anda bilang, oh itu Azhar sudah ada di bawah. Itu lampunya menyala. Anda sudah melihat, melihat dengan mata. Itu namanya ainul yakin. Anda melihat dengan mata kepala Anda. Tetapi Anda belum masuk ke sana, belum sampai di sana. Tetapi tingkatan
Anda lebih kuat di sini, lebih kuat melihat daripada tidak melihat. Anda mengetahui, Anda yakin, tetapi melihat jauh kekuatannya lebih kuat ketimbang Anda tidak melihat. Jadi ainul yakin lebih kuat daripada ilmu yakin. Karena Anda punya ilmu, yakin ada azhar, tapi Anda belum melihat. Ketika Anda melihat, Anda semakin yakin, tapi Anda belum ke sana. Sampai di bandara, dibawa ke KKS, besok ijrah dan sebagainya, pergi jalan-jalan ke Azhar. Anda pergi di Azhar, sudah sampai di sana melihat, Masya Allah, inilah Universitas Al-Azhar yang saya dambakan selama ini. Bukan cuma ilmu Anda, bukan cuma melihat dari jauh, tetapi Anda sudah berada di Al-Azhar. Tidak ada yang mampu meragukan lagi. Itu namanya hakul yakin. Keyakinan yang benar, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Itu tingkatan keyakinan. Fadhal. Amma ainul yakin fahuwa ma kana bihukmil bayan. Jadi ainul yakin ini makana bihukmil bayan. Jadi dia butuh penjelasan, keterangan. Itu para ulama. Itu para ulama akan memberikan penjelasan sehingga sampai kepada marhala ainul yakin. Wa haqqul yakin ma kana bina'til ayan. Jadi hakul yakin ini itu Anda sudah melihat dengan mata kepala dan sudah merasakan. Sehingga Anda tidak mungkin ragu lagi, karena Anda sudah sampai di marhala hakul yakin. Fa'ilmul yakin li arbabil uqul wa ainul yakin li ashabil ulum wa haqqul yakin li ashabil ma'arif. Jadi ini juga ilmu yakin li arbabil uqul. Jadi mereka yang para filosof yang mempergunakan akal, itu namanya ilmu yakin. Dia yakin tetapi masih sebatas butuh penjelasan, butuh keterangan. Tetapi kalau ainul yakin itu ashabil ulum, yang para ulama mempunyai ilmu pengetahuan, sudah sampai ke marhala ainul yakin. Jadi keyakinannya lebih jauh ketimbang yang pertama tadi ini. Itu. Kalau hakul yakin ashabil ma'rifah. Jadi ma'rifah itu sudah sampai di sana, dia sudah rasakan, dia sudah ketahui. Sudah diketahui. Sehingga dia sangat yakin dan tidak ragu-ragu lagi. Lianna haqqul yakin huwa fana'u sifatil abdi min sifatil haqqi wa baqa'uhu ilman wa halan la ilman faqat. Jadi di sini hakul yakin huwa fana'u sifatil abdi min sifatil haqqi wa fana'u ilman wa halan la ilman faqat. Jadi kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya Asmaul Husna. Anda yakin, Anda meyakini Allah Subhanahu wa taala punya sifat dan nama-nama, asma wa sifat. Itu marhalatil ukul. Marhalatil ukul, ketika Anda berjalan di muka bumi ini, semua yang Anda saksikan, Anda bisa kelola dengan akal bahwasanya ini tajalliyat Asmaul Husna. Itu. Sehingga Anda yakin dengan ilmu Anda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada, karena ada semua ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Anda meninggalkan sifat-sifat Anda, terus mengamalkan yang baik,
Itu ada namanya tajalli. Tajalli seperti yang kita jelaskan tadi, sifatur Rahman Rahim kepada diri Anda. Itu tajalli, maka Anda melihat dengan ainul yakin, bukan lagi dalam bentuk akal, dalam bentuk teori, tetapi ini Anda sudah lihat dengan mata hati. Kalau Anda sudah sampai marhalatul fana seperti tadi ini, meninggalkan semua sifat-sifat yang jelek, mengamalkan yang baik, kemudian Allah menggantikannya dengan baju Allah Subhanahu wa taala, itu sifat-sifat Allah kepada Anda, sehingga Anda melihat dengan pendengaran Allah, mendengar pendengaran Allah, melihat dengan penglihatan Allah, berjalan dengan kaki Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda lupa segala sesuatu. Anda bukan lagi meyakini bahwasanya ada sifat Allah, ada Tuhan. Juga bukan cuma sekedar ada tajalli, tetapi Anda sudah merasakan bagaimana sifat Allah yang datang kepada Anda. Kita lupa segala sesuatu, lupa dengan segala sesuatu, dan kita berjalan semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan hakul yakin. Anda tidak mungkin ragu sama sekali. Sehingga Siddiq Abu Bakar Siddiq ketika ditanya Nabi dari Isra Mi'raj, temamu ini mengatakan semalam dia berjalan dari Mekah terus ke Madinah, ke Palestina, terus naik ke Sidratul Muntaha, terus turun, terus kembali lagi ke sini. Ya Abu Bakar, tu Siddiq, maka Allah sahibu percaya apa yang bilang temamu? Apa kata sini Abu Bakar Siddiq? Wa abadu min dzalika usaddiq. Lebih dari itu saya percaya. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar dia rasakan, dia alami. Jadi tidak ada yang membuat dia ragu. Karena dia alami, dia rasakan dan sebagainya. Maka lebih dari itu saya percaya. Itu. Coba bayangkan. Subhanallazi asra bi abdihi lailan. Kata-kata lailan ini itu sepertiga malam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tempat tidur, terus keluar, naik ke langit, turun, kembali lagi, itu masih hangat tempat tidurnya. Bayangkan kalau Anda tidur, pergi kamar mandi, buang, pegang-pegang sedikit, mungkin sudah tidak hangat lagi. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, usaddiq wa ab'adu min salik. Lebih dari itu saya percaya. Kalau dia mengatakan lebih dari itu, saya pun percaya. Kenapa? Hakul yakin. Kalau ainul yakin mungkin Anda bisa ragu. Anda melihat melihat sesuatu, mata Anda yang ragu. Itu. Anda melihat tapi salah karena mata Anda yang ragu. Itu. Tetapi hakul yakin tidak akan mungkin salah. Itu. Mata Anda bisa salah melihat, tapi hati Anda tidak pernah salah dalam melihat. Itu yang dimaksud dengan hakul yakin. Fadal. فالذي يفنى من العبد على التحقيق صفاته لا ذاته. Jadi itu tahqiq indal muhaqqiqin. Jadi kalangan aulia juga ada muhaqqiq. Seperti Anda kita di alam mulk, alam syariat ada tahqiq turas, ada tahqiq masalah dan sebagainya. Juga di kalangan mereka di alam sana ada tahqiq. Karena kalau masih pemula dalam kewalian biasanya belum menguasai segala sesuatu. Apa yang dia lihat kadang masih masih bisa salah dan sebagainya. Sehingga muhaqqiq itu yang fana itu adalah bukan zat tetapi sifat yang fana. Sifat-sifat yang hilang kemudian diganti dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dipahami orang bahwa zat ini fana, tubuhnya yang fana kemudian menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Kenapa? Kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Semua yang terbit dalam ingatan Anda itu bukan Allah. Bagaimana mungkin Anda mau menyatu dengan Allah? Kenapa? Laisa kamitslihi was-sami'ul basir. Bagaimana mungkin Anda
diri anda mau menyatu dengan sesuatu anda lihat. Itu. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak diserupai oleh segala sesuatu. Itu kaidah yang kita pahami. Itu al-khaliq wal khaliq, makhluk wal makhluk, ma ittahada sifat. Nabi disifati Rahmanur Rahim, Allah Rahmanur Rahim. Tapi ini khaliq, ini makhluk, tidak akan sama. Ada orang namanya Rahim, Allah juga punya sifat namanya Rahim. Itu. Ini rahimnya Allah tidak sama dengan rahimnya Rahim. Itu. Jadi makhluk wal makhluk, khaliq wal khaliq. Itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Wa huwal latiful khabir. Itu kaidah yang perlu dipahami sehingga banyak orang keliru dalam masalah ini. Fadhal Imam. فحينئذ لا بد من بقاء عين العبد الفاني فلا تفنى ذاته في ذات الحق كما يفهمه الجاهلون الذين كذبوا على الله بل العبد كلما تقرب على الله بالعبودية وإظهار العجز والفناء عن جميع الصفات المناقضة للعبودية وهبه الله فضلا من صفات حميدة خفية عوضا عن ما فنى منه من الصفات الذميمة الخلقية. Jadi setiap kali hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikannya. Kita semua ini menyembuhkan diri. Ya, ini manusia seperti itu. Mumtaz, mau dikatakan mumtaz, tidak ada masalah, manusia seperti itu. Takabur dan sebagainya. Tapi jika anda berusaha untuk meninggalkan sifat takabur ini dan anda tawadu, takabur ini lawannya tawadu. Meninggalkan takabur dan anda tawadu, Allah akan menggantikannya sifat-sifat tersebut ini. Anda tinggalkan takabur, kemudian tentu anda tawadu. Dengan tawadu ini tidak ada yang kenal anda, karena anda tidak mengangkat diri, tidak memperkenalkan diri anda. Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sifat-sifat ini dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anda membuang baju anda, Allah akan mengirim baju baru kepada anda. Itu pakaian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa tolak, yang tidak ada yang bisa saingi. Ketiga orang ini meninggalkan sifat takabur dan dia tawadu, tidak terkenal dan sebagainya, Allah akan mengangkat derajatnya. Oleh karena itu banyak orang diangkat derajatnya luar biasa. Itu karena tawadu. Itu. Jadi sifat Allah Ar-Rafi itu diberikan kepada orang ini, sehingga ada orang itu dikenal di dunia, dikenal di langit, dikenal di bumi, dikenal, dan semua orang kenal. Demikian pula juga dengan sifat-sifat yang lain. Setiap kali anda meninggalkan sifat-sifat ini, Allah akan menggantikannya dengan sifat. Setiap kali anda membuang baju anda, Allah akan mengirim kepada anda baju baru. Anda memakai baju Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menyakiti anda, tidak ada yang bisa melarang, dan tidak ada yang bisa mencegah. Itu yang hakikatnya. Wallahu huwal qadiru ala kulli syai, lakin mata syaa adhhaba 'anil 'abdi ma fihi minal khaba'ith wa amaddahu bima yu'jiru anhu kullama siwa Allah ta'ala. Fala maniya lima a'ta wala mu'tiya lima mana wala radda lima qada wala mubdila lima hakam. Jadi itu yang masalahnya. Jadi ada niat untuk memperbaiki diri, berusaha meninggalkan sifat-sifat manusia, sifat-sifat basyariah yang bertentangan dengan ubudiyah, tetapi dengan manhaj al-mukarrabin. Kalau anda menempuh manhaj al-abrar, tebang satu tumbuh 1000.
Itu. Tapi manhaj mukarrabin tidak. Pohon ini jangan kasih air. Akarnya yang ditebang. Kalau akarnya Anda tebang di bawah, dia tidak akan tumbuh-tumbuh lagi. Atau tidak diberi air, pasti tidak tumbuh-tumbuh lagi. Demikian pula sifat-sifat manusia. Itu dengan cara mengurangi makan dan mengurangi minum. Bukan berarti tidak makan, tetapi mengurangi. Itu mengurangi karena khairul umuri awsatuha. Jadi bukan juga lapar seperti para pendeta, bukan juga terlalu kenyang seperti orang yang mengikuti hawa nafsu dan sebagainya, para pegulat dan sebagainya. Tetapi sedang-sedang. Itu sedang-sedang berada di tengah-tengah. Fadhil. وقد مثلوا لذلك مثلا وهو أن القطعة من الفحم إذا وقع عليها ضوء النار لكن لا بسبب المقابلة بل بسبب وقوع ضوئها على حائط مثلا ثم انعكس الضوء من الحائط على قطعة من الفحم فأضاءت فهذا مثال علم اليقين. Jadi dia kasih contoh seperti fahm dengan qit'atan minal fahm. Jadi ada api, ada cahaya. Kalau itu dipantulkan tapi tidak secara langsung, karena kalau api bersentuhan dengan kayu akan terbakar. Tetapi ini melalui pantulan tembok atau cermin dan sebagainya, itu akan memantulkan kepada kayu umpamanya. Jadi anggaplah sini ada api, Anda pantulkan ke cermin ini, di situ ada kayu. Jadi terpantul ke sana seolah-olah kayu itu yang terbakar. Pada itu cuma pantulan saja. Itu contoh atau perumpamaan ilmu yakin. Jadi Anda itu dalam tahap ilmu al-yakin. وإذا كانت قطعة الفحم بجانب النار بحيث تشتعل من حرارتها وتفنى أوصافها بأوصاف النار بحيث تتبدل ظلمتها بإشراق النار وبرودتها بحرارة النار وانفعالها بفعل النار فهذا مثال لحق اليقين. Orang yang tertinggal. أحسن. وإذا وقع ضوء النار على الفحمة بسبب المقابلة بأن لم يكن بينها وبين النار حجاب فهو مثال لعين اليقين. Jadi kalau ini mukabalah secara langsung antara daun nar ini dengan kayu ini, kalau mukabalah secara langsung, itu berarti tidak melalui pantulan. Dia gambarkan dengan ainul yakin, itu berhadapan secara langsung. Berhadapan secara langsung menunjukkan bahwasanya itu ain yakin huwa. Itu bukan melalui pantulan. Tadi ini pantulan, itu pantulan tidak asli. Tapi kalau mukabalah secara langsung, huwa ainul yakin. Itu bendanya secara langsung. Jadi marhala keyakinan berbeda dengan yang pertama. Jadi kalau yang pertama istilahnya pantulan-pantulan ini, itu kan ilmu teori seperti itu. Tetapi ini akan berhadapan secara langsung. Kemudian وإذا كانت قطعة الفحم بجانب النار بحيث تشتعل من حرارتها وتفنى أوصافها بأوصاف النار بحيث
تتبدل ظلمتها بإشراق النار وبرودتها بحرارة النار وانفعالها بفعل النار فهذا مثال لحق اليقين. Jadi hakul yakin tadi kalau sudah berhadapan antara api dengan pahmu ini, jadi yang kayu ini akan berubah. Dia panas dengan panasnya api. Dan tadi ini dia dingin, dia kena api panas, dia akan panas juga. Itu, dia akan panas. Dia akan terpengaruh dengan semua sifat-sifat yang dimiliki oleh api ini, itu ada pada kayu tersebut. Ini namanya hakul yakin, bahwasanya api itu bisa membakar dan mempengaruhi sifat-sifat yang ada pada benda tersebut, yang ada pada kayu, sehingga Anda tidak meragukan. Kalau ainul yakin betul tadi berhadapan tetapi belum ada pengaruh. Yang pertama lagi masih sifatnya pantulan, itu masih sifatnya teori. Anda yakin tetapi itu masih rendah. Itu tingkatan mengenai masalah keyakinan. Ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Kemudian وهذا التحقيق مأخوذ من كلام الشيخ محي الدين بن العربي وغيره فقد قال ولا تعتقد أن ذات العبد تفنى في ذات الحق فلا يبقى إلا الحق فإن ذلك ضلالا وجهلا لا يرضى به المحققون. Jadi itu yang Sidi Muhyiddin bin Arabi yang lainnya mengatakan bahwasanya al-fana itu bukan zat, tetapi yang fana itu adalah sifat-sifat manusia. Zat tidak mungkin fana. Zat tidak mungkin zat manusia menghilang terus kemana dia melebur kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak ada dalam teori Islam seperti itu. Tetapi yang fana itu adalah sifat manusia. Seketika manusia fana, sifat-sifatnya ini namanya al-mautul awal. Al-mautul awal. Jadi ada mautul kubra, ketika kita meninggal kan dunia, itu adalah mautul kubra. Al-mautul sani. Al-mautul awal, ketika Anda mematikan semua sifat-sifat Anda mati, kemudian hidup dengan sifat-sifat yang baik. Itu namanya al-mautul awal. وإن وقع من أصحاب الشطح ما يشعر بذلك فإن الشطح مردود على أهله. Jadi asyatahat, jadi kita punya syatahat. Syatahat ini mereka yang memiliki istilah-istilah atau perbuatan-perbuatan yang membingungkan masyarakat, yang tidak bisa diterima, itu namanya ashabus syatahat. Jadi ada perbuatan, perkataannya tidak bisa diterima. Seperti tadi ini masalah al-fana. Al-fana itu ada, yang fana adalah zat. Itu ashabus syatahat. Itu perkataan, perbuatan mereka tidak sesuai dengan falsafah Islam. والشطح هو عبارة عن كل كلمة عليها رائحة رعونة ودعوة وهو من زلات السالكين. Itu syatahat. Jadi dakwah, kemudian ru'una, zallatis salikin, ketergelinciran mereka yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. As-salik ila Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tidak ada guru yang mengarahkan itu susah. Jadi manusia bisa saja kada aflah man zakau, kada khaba man dassaha, membersihkan dirinya, tetapi sekedar menghindari sifat-sifat yang jelek, tapi akan datang sifat-sifat yang lain seperti yang dilakukan oleh al-abrar. Tapi muqarrabin mau naik jadi nafsul ammarah ke nafsul kamilah, terus dari hati
ke ruh, ke sir, ke khafi, ke akhfa, itu harus ada mursyid. Anda tidak bisa sampai ke sana kalau tidak ada guru yang mengarahkan. Itulah kalau orang berjalan sendiri banyak zallat, kadang orang terpelosot dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam ilmu syariah saja, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhu. Fadal. وقال ابن الحاج في شرح الحكم فإن قيل ما حقيقة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين قلنا العلم المتواتر بوجود الشيء علم اليقين ورؤيته دون الحلول به عين اليقين والحلول حق اليقين. Jadi di sini kata Ibnu Hajj, jadi memberikan penjelasan yang sangat jelas. Jadi ainul yakin, ilmu yakin, mengetahui sesuatu dengan mutawatir. Ada Mesir, mutawatir bahwa Mesir ada Mesir, ada Ka'bah. Umat Islam mutawatir ini kita dengar bahwasanya ada Ka'bah meskipun Anda tidak pernah dengar. Kemudian melihat Ka'bah ini tetapi belum sampai ke sana, itu ainul yakin. Setelah Anda sampai dari jauh melihat Ka'bah dari sana, itu namanya ainul yakin. Tapi ketika sampai di sana Anda sudah tahu dan melihat di depan Ka'bah, itu namanya hakul yakin. مثال ذلك كعلمنا بوجود مكة ورؤيتنا لها وحلولنا بها. وإن شئت قلت رؤية هيول السكر أنه يجيء منه حلاوة علم اليقين ورؤية الحلاوة منه عين يقين والأكل حق يقين. Juga demikian, jadi gula ini bisa dipakai untuk membuat manis-manisan dan sebagainya. Itu ilmu yang kita warisi, kita ketahui secara turun-temurun. Setelah manisan gula-gula ini jadi dari gula, itu namanya ilmu yakin. Setelah gula ini jadi, kita sudah lihat, itu namanya ainul yakin. Setelah Anda coba, Anda makan, itu namanya hakul yakin. Anda coba dan Anda makan, itu namanya hakul yakin. Jadi ala kulli hal, ilmu yakin masih dalam bentuk teori yang dikelola oleh akal, turun temurun. Jika Anda melihatnya tetapi belum merasakan, itu namanya ainul yakin. Tetapi ketika Anda melihat dan merasakan, berarti hakul yakin. Apa contoh apa saja? Itu hakul yakin, Anda tidak akan meragukannya lagi. فانظر رحمك الله ما أحلى ضرب هذا المثال من السكر فإنه سكر الطوالع هي أول ما يبدو من تجليات الأسماء في باطن السالك فتحسن أخلاقه بها لأنها تنور باطنه. Juga demikian dengan sifat-sifat Asmaul Husna dan sebagainya. Itu semua masuk dalam keyakinan. Itu masalah keyakinan, nanti akan bertingkat-tingkat. Keyakinan masih dalam bentuk awal, itu berarti dalam bentuk sebatas ilmu atau akal, itu namanya ilmu yakin. Anda masih berbicara masalah ilmu saja, masih berbicara masalah teori. Anda tidak melihat dan tidak merasakan. Itu alam ini ada dan sebagainya, itu Allah yang menciptakan. Semua itu kan teori namanya. Apa buktinya Anda pernah melihat, pernah merasakan kalau Allah yang ciptakan, Anda belum sampai ke sana? Ini namanya ilmu yakin. Setelah perkembangan lama-lama Anda memasuki musyahadatul qalb, hati sudah bersih, Anda bisa melihat di sana. Anda masuk dalam ainul yakin. Setelah Anda fana dengan semua selain Allah Subhanahu wa taala, Anda masuk ke hakul yakin dan Anda tidak akan ragu sama sekali.
Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan.